نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, alhamdulillah siang hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan. Kita isi waktu siang kita dengan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti, amin ya rabbal alamin. Kajian kita hari ini judul besarnya masih tetap sama seperti beberapa kajian yang lalu, urgensi ma'rifatuz zaman, yang artinya pentingnya memahami kondisi zaman yang berdasarkan nas-nas Nabi Muhammad SAW, pesan-pesan Nabi kita yang masuk dalam kategori min alamatis sa'ah, termasuk dalam kategori di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat atau tanda-tanda akhir zaman. Jadi Nabi kita 15 abad yang lalu sudah menyampaikan banyak sekali prediksi kenabian atau nubuwah mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan, terutama yang menyangkut keadaan di akhir zaman. Dan ternyata dari beberapa hadis itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa kondisi zaman yang kita alami sekarang ini seperti apa, ya. Dan diantaranya sudah kita bahas. Kita sudah membahas yang pertama, bahwa zaman yang sedang kita jalani ini merupakan babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Tidak ada babak lebih kelam dari babak yang sedang kita jalani sekarang ini. Yang kedua, zaman ini adalah era di mana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak lain merupakan the Western civilization, peradaban Barat. Allah takdirkan mereka yang sekarang ini punya wewenang memimpin umat manusia. Dan kalau Allah melakukan hal itu, tentunya pertama itu adalah kehendak yang tidak bisa dihindari. Dan kedua, tentunya ada hikmahnya. Mengapa Allah takdirkan zaman ini zaman di mana kaum kafir Yahudi Nasrani memimpin, itu sepenuhnya hak Allah dan ada hikmahnya yang pasti harus kita yakini. Yang ketiga, dan ini bahasan kita kali ini adalah era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Jadi ini bahasan kita siang hari ini. Dalilnya adalah hadis berikut ini. Nabi menyampaikan 15 abad yang lalu, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Artinya, segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari kata fitnah. Kalau fitnah itu ujian jumlahnya satu, kalau fitanan itu ujian jumlahnya banyak. Dan sedemikian banyaknya fitnah itu sehingga Nabi mengumpamakan dunia ini menjadi seperti malam yang gelap gulita. Jadi Nabi Muhammad SAW menubuahkan, memprediksikan akan tiba suatu masa di mana sedemikian banyaknya fitnah melanda dunia sehingga menyebabkan kondisi kehidupan menjadi seperti malam yang gelap gulita. Sudah barang tentu yang kita maksud dengan gelap di sini bukan gelap harfiah, ya. Kita masih merasakan pagi hari, siang hari, sore hari di mana matahari bersinar, ya, masih ada cahaya. Cuma gelap di sini dalam arti kiasan. Artinya kita ditakdirkan Allah hidup di zaman yang begitu banyak fitnahnya sehingga dark values, nilai-nilai yang gelap itu mendominasi dunia ini, ya. Jadi kalau kita jujur, kita akan lihat di sekeliling kita yang lebih ramai itu apa? Nilai terang ketaatan atau nilai gelap kemaksiatan? Ya, silahkan jawab sendiri, ya. Dan kalau kita jujur, sekali lagi kita pasti akan mengatakan yang lebih ramai sekarang kemaksiatan daripada ketaatan. Atau contoh lain lagi, mana yang lebih semarak sekarang?
di sekitar diri kita ini? Ma'ruf apa mungkar? Ya. Apakah lebih ramai orang-orang yang termasuk shadiqin, orang-orang yang jujur dalam berbicara, ataukah kadzibin yang banyak sekarang ini? Apakah yang lebih mendominasi kehidupan kita adalah nilai-nilai keadilan atau sebaliknya nilai-nilai kezaliman? Ya, silakan kita jawab sendiri. Kalau kita jujur pasti kita akan menyimpulkan yang lebih dominan sekarang ini bukan nilai keadilan, tetapi nilai kezaliman. Ya, begitu nyata di sekitar diri kita. Ya, sampai-sampai dalam ruang lingkup urusan yang kategorinya tidak terlalu serius gitu ya, sekarang ini banyak sekali kedustaan ya. Contohnya misalnya saya semalam ngobrol sama anak saya bilang, wah Maroko kalah, saya bilang Prancis menang. Ya jelas dong beh, mana mau mereka yang nanti muncul di final itu harus Argentina lawan Maroko, nggak pantas bener katanya. Jadi artinya apa? Artinya di bidang olahraga sekalipun ya, udah bukan rahasia lagi Pak, ada istilah fixed match. Ya, pertandingan itu udah diatur, siapa yang mesti menang dan berapa ininya, golnya tuh berapa, itu sudah diatur semua. Ya, kita nggak ngerti aja, kita nggak ngerti karena kita tidak punya pretensi suka berbohong, kita nggak punya pretensi suka menipu orang. Tapi dalam dunia begituan Pak, itu terkait erat dengan pemasukan buat bandar judinya Pak. Iya, terkait erat. Ya, buat bandar judi nggak seru lagi kalau sudah Argentina lawan Maroko. Ya semua orang akan naruh taruhannya kepada Argentina, udah pasti itu. Nah, jadi supaya agak seneng lah gitu umat Islam sekarang dihibur-hibur sedikit ya kan. Sampai ke semifinal boleh, tapi sampai ke final nanti dulu. Gitu. Ya ini dunia kita hari ini, dunia yang sangat syarat dengan zulumat, nilai-nilai kegelapan. Ya, kalau dalam bahasa di zaman Nabi dahulu, ya, Jazirah Arab diselimuti oleh zulumatil jahiliyah, kegelapan nilai-nilai jahiliyah. Makanya datangnya Islam, dia membawa cahaya, nurul Islam, nurul Quran, itulah yang bisa mengalahkan zulumatil jahiliyah. Tapi selagi umat manusia tidak sepakat untuk kembali kepada an-nur, cahaya yang semestinya, ya kegelapan ini akan bertahan, bahkan akan semakin kelam ya. Sebelumnya kita telah melihat betapa pentingnya seorang muslim memahami kondisi zaman yang sedang dijalaninya. Dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Dan ujiannya yang paling berat ini adalah kita umat Islam oleh Allah ditakdirkan sedang kalah. Sebaliknya kaum kafir Yahudi ditakdirkan Allah memimpin dunia. Dan ini sekali lagi saya tekankan, sepenuhnya adalah hak Allah Ta'ala. Dan Allah sudah memberikan kita informasi Rabbani, informasi Samawi, informasi dari langit perkara hal ini, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 26. Allah jelas-jelas mengatakan, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, wahai Allah, pemilik segenap kerajaan, Engkau berikan kekuasaan, kerajaan, kepemimpinan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan dari siapa yang Engkau kehendaki. Jadi adalah sepenuhnya hak Allah. Mau orang berimankah yang memimpin dunia ini, mau orang munafikkah yang memimpin dunia ini, mau orang kafirkah yang memimpin dunia ini, sepenuhnya hak Allah. Kita nggak punya hak untuk mengubah itu ya. Dan jangan lupa, di samping Allah itu punya hak demikian, Allah juga mempunyai salah satu nama Asmaul Husna yang disebut dengan Al-Jabbar ya. Kita baca surat Al-Hasyr kan, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar. Apa artinya Al-Jabbar? Al-Jabbar artinya yang maha memaksa. Jadi kalau Allah sudah memaksa umat Islam tahun 1342 Hijriah selesai kepemimpinannya. Sekarang Allah paksa Yahudi Nasrani mimpin dunia. Itu hak Allah. Ya, kita nggak punya hak untuk kemudian mengatakan, oh protes kita, jangan ya Allah, jangan berikan kepada mereka. Ya. Dan kita tidak perlu menyimpulkan karena Allah sedang memberikan hak kepemimpinan dunia ini kepada Yahudi Nasrani, lalu itu berarti Allah sayang sama orang Yahudi Nasrani. Tidak.
Allah tetap sayang sama kita. Cuma bagaimana kita mensikapinya itu yang paling penting. Ya, karena Allah ingin melihat sikap kita. Kalau sikap kita tetap sabar dan istiqomah, tetap thiqah iman kepada kitabullah wa sunnah di tengah zaman yang dilanda fitnah ini, yang dipimpin kaum kafir Yahudi Nasrani ini, itulah yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun resikonya sangat berat, karena itu berarti kita nggak mengikuti arus yang sedang mengalir. Arus mengalir menuju ke barat, menuju ke Yahudi Nasrani. Sementara kita maunya mengalirnya menuju kitabullah wa sunnah, yang nggak sejalan. Begitu. Ya. Nah, karenanya saya ingatkan kembali hadis Nabi berkenaan dengan urusan ini, yaitu hadis riwayat Muslim yang sudah pernah kita bahas pada poin nomor 2, ya. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman benar-benar akan mengikuti kebiasaan, jalan hidup, way of life, ya, gaya hidup, lifestyle dari orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti itu sudah jelas-jelas kelihatan masuk dalam lubang kadal, kalian akan pasti tetap mengikuti mereka, ya. Jadi hari ini kita lihat, ya, masyarakat barat itu pada masuk lubang kadal mereka dengan LGBT-nya misalnya. Tetapi anehnya di negeri kaum muslimin ditiru gitu, tetap aja diikuti begitu. Padahal sudah kelihatan mereka sampai masuk lubang kadal, ya, masuk dalam kebinasaan, kehancuran, ya. Saya teringat pernah lihat sebuah video di sosial media tentang seorang laki-laki di Amerika, badannya besar, Pak. Dia transgender. Tahu transgender, ya? Transgender itu artinya seseorang yang melakukan mutasi gender, Pak, mutasi kelamin. Dia asalnya laki-laki dari kecil, dari lahir, ya kan? Tapi dalam perjalanan umurnya, entah remaja, entah sudah dewasa, ada perasaan merasa nggak cocok jadi laki-laki, merasa lebih cocok jadi perempuan. Akhirnya dia memilih menjadi transgender, ya. Dan kalau di barat itu ada payung hukumnya itu transgender, dan sedemikian hebatnya tersedianya payung hukum itu sampai ke derajat seorang yang transgender berhak datang ke dokter dan minta dioperasi untuk ganti kelamin, gitu. Nah, jadi ceritanya ada seorang laki-laki, badannya besar, rambutnya panjang karena ingin seperti perempuan, sudah jadi transgender. Kemudian dia belanja di sebuah supermarket, minimarket, ya, kayak model Alfamart atau Indomart begitu. Nah, ketika sampai di kasir, dia bertanya berapa yang harus dia bayar. Rupanya suara dia nggak bisa berubah, suaranya suara laki-laki, ya. Sekalipun dia gayanya sudah lenggak-lenggok, rambutnya sudah panjang dan kelihatan ada sesuatu yang muncul di daerah dadanya begitu, ya. Sehingga si kasir otomatis menjawab, $5, sir, katanya gitu. Sir, I'm not a sir, katanya gitu, ya kan? Kok Anda bilang bapak gitu kan? Saya bukan bapak, ya kan? I'm a lady, saya perempuan gitu. Oh, sorry sir, masih pakai sir lagi keluar dari mulutnya. Ya otomatis gitu, ya kan? Wow, ngamuk, ya kan? Terjadilah kehebohan. Nah, jadi ini kan jelas masuk lubang biawak, Pak, dipaksakan gitu loh. Demi kebebasan memilih gender atau ya pokoknya begitulah, ya. Nah, apa kita mau masuk ke dalam jurang kebinasaan yang sama, ya? Nah, ini di masyarakat barat sudah banyak kejadian-kejadian seperti ini, tapi herannya negeri-negeri kaum muslimin ada saja pengikutnya yang membabi buta, ya. Dan jangan lupa babi itu najis, ya kan, buta nggak enak gitu. Jadi sudah babi buta pula gitu. Nah, para sahabat bertanya, siapa yang dimaksud ya Rasulullah? Apakah yang kau maksud akan ditiru sama kaum muslimin akhir zaman nanti adalah kaum Yahudi Nasrani? Nabi menjawab dengan pertanyaan yang justru menegaskan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Who else istilahnya, ya. Jadi jelas-jelas Nabi menegaskan hal itu. Dan sewaktu dahulu para sahabat mendengar nubuah ini, jelas mereka tercengang, sebab mereka tidak bisa membayangkan. Bagaimana bisa membayangkan? Sementara di zaman Nabi dan para sahabat hidup, di kota Madinah itu ada komunitas Yahudi, ada komunitas Nasrani, ada,
bahkan komunitas musyrikin juga ada. Tapi baik Yahudinya, Nasraninya maupun musyrikinnya, mereka pada masa itu tidak bisa tidak harus hormat dan harus tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ya, karena apa? Ya karena kaum muslimin pada masa itu memiliki apa yang disebut dengan al-izzah. Al-izzah itu artinya marwah, ya kehormatan diri, kemuliaan diri. Dengan keimanannya, dengan keislamannya mereka menjadi berposisi mulia. Begitu. Nah, jadi para sahabat mendengar suatu ketika nanti kaum muslimin ngekor sama Yahudi Nasrani, it doesn't make sense, nggak masuk di dalam kepala para sahabat. Tapi hari ini kita kalau mau jujur melihat situasi kondisi dunia ini, mencari muslim yang ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian bukan perkara rumit, bukan perkara sulit, gampang sekali. Ya kalau tidak bisa dikatakan jangan-jangan kita sendiri sudah kena penetrasi dari kaum Yahudi dan Nasrani barat, ya. Nah, jadi apa yang kita alami sekarang ini adalah sunnatullah, karena memang perjalanan kita dalam konteks sejarah akan mengalami ups and downs, ya, naik turun. Ya, kita sudah mengalami kondisi naik selama masa yang sangat panjang, yaitu selama 1342 tahun Hijriah. Sejarah mencatat umat Islam itu memimpin umat manusia. Sekalipun dari fase demi fase kualitas kepemimpinnya semakin merosot, tapi secara umum masih memimpin umat manusia, ya. Dan ketika kita memimpin umat Islam berjaya selama 1342 tahun itu, sistem yang kita perkenalkan kepada umat manusia, sistem hidupnya berfondasikan iman tauhid. Nah, tapi pada tahun 1342 Hijriah, atas kehendak Allah, atas sifat Allah Al-Jabbar, Allah kemudian menyatakan enough is enough, cukup, sudah umat Islam memimpin. Sekarang aku ingin menguji kalian, kalau aku serahkan kepemimpinan kepada pihak lain, apakah kalian taat sama mereka atau taat pada aku? Begitu. Ya karena kita dalam sholat kan minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan kita tegaskan, ghairil maghdubi alaihim, jangan ya Allah masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai, waladdallin, dan jangan kau masukkan kami ke dalam golongan yang kau sesatkan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa ini yang dimurkai Allah dalam surat Al-Fatihah? Siapa yang disesatkan Allah dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, al-maghdubi alaihim humul yahud, yang dimurkai Allah kaum Yahudi. Ad-dallin humun nasara, yang tersesat kaum Nasrani. Bayangkan, dalam sholat kita minta jangan sampai kita dimurkai Allah, jangan sampai kita tersesatkan, jangan sampai kita kayak Yahudi, jangan sampai kita kayak Nasrani. Tapi justru Allah sedang izinkan Yahudi Nasrani mimpin dunia, gitu. Jadi ini berat sekali ujiannya buat kita hari ini, gitu. Tapi intinya kita harus pilih. Kalau kita memilih siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, kita harus menyatakan bara, berlepas diri dari Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi semenjak tahun 1342 Hijriah, yaitu 102 tahun yang lalu, umat Islam kalah posisinya. Kaum kafir Yahudi Nasrani yang posisinya berjaya. Dan ketika mereka yang memimpin dunia ini, apakah mereka mungkin melanjutkan sistem hidup berdasarkan iman tauhid? Apa mungkin? Kan tidak mungkin. Karena mereka beriman kagak, kata orang Betawi, tauhid juga kagak. Berarti yang mereka perkenalkan apa? Ya sistem hidup yang fondasinya kekufuran, pengingkaran kepada Allah dan syirik, yang karenanya kita rasakan kehidupan kita sekarang ini kacau balau, Pak, karena kita tidak hidup di bawah naungan sistem keimanan dan ketauhidan, tapi kita hidup dipaksakan dengan sistem ya kekufuran dan kesyirikan, whether we like it or not, baik kita mau mengakui atau tidak, baik kita mau menyukai atau tidak, itulah realitas kita sekarang. Tapi Ustadz, kita kan negara berdaulat, kita punya aturan sendiri. Ya silahkan Anda pelajari aturan kita ini di negeri ini, apakah memang sejalan dengan Quran dan Sunnah, ya. Apalagi kemudian mereka yang diberi hak untuk bikin aturan, bikin undang-undang hukum di negeri ini, ya makin hari makin sibuk aja mikirin bagaimana melestarikan jabatannya, sehingga akibatnya sekarang aturan-aturan juga aneh-aneh kan. Sekarang udah mulai itu katanya dari KUHP yang terbaru, kalau ada orang melakukan hubungan zina, ya itu nggak bisa diapa-apakan. Gitu. Nggak bisa diapa-apakan kecuali ada aduan. Aduannya dari siapa? Dari orang tua yang melakukan perbuatan itu, atau dari anaknya kalau orang tua dewasanya yang melakukannya, atau dari pasangannya. Mana mungkin itu bisa terjadi?
Mana mungkin seorang ayah, emak gitu ya, anaknya perempuan berzina dengan seorang laki-laki lalu dia lapor ke polisi. Kan ini masalah aib. Ngerti? Ya. Ini kacau, Pak. Makin kacau dunia kita sekarang ini ya. Dan ini sudah masuk sampai ke negeri kita. Ya, kekacauan ini. Jadi Anda jangan cuma nuduh mereka-mereka yang sekarang di Senayan ini yang bikin kacau ini. Enggak, ini karena globalisasi, Pak. Ini globalisasi, efek dari kepemimpinan Yahudi Nasrani pada skala dunianya, sehingga pada skala lokal nasional masing-masing juga cepat atau lambat akan ngekor, akan ngikut saja gitu. Nah karenanya ya, apa yang terjadi selanjutnya, kaum kafir Yahudi Nasrani akhirnya merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka beri nama Novus Ordo Seclorum, alias New World Order, tatanan dunia baru, yang tiada lain, meminjam istilah dari seorang penulis Muslim Inggris namanya Ahmad Thompson, dia menyebutnya sebagai sistem Dajjal. Jadi hari ini kita hidup di bawah naungan sistem Dajjal. Itu baik kita mau mengakuinya ataupun tidak. Gitu. Sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah penyambutan hadirnya The Messiah, Al-Masih, sang juru selamat mereka Yahudi yang bernama Dajjal. Jadi umat Islam didorong rame-rame untuk turut mendukung sistem ini, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam, Dajjal. Sebab Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, sungguh semenjak Allah menghadirkan Bani Adam di muka bumi ini, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Semua nabi-nabi sudah memperingatkan tentang fitnah Dajjal ini kepada umatnya masing-masing. Dan aku adalah nabi terakhir, kata Nabi Muhammad SAW. Kalian adalah umat terakhir, maka tidak bisa dipungkiri lagi Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Dajjalnya belum muncul sekarang, Pak, tetapi tatanan kehidupannya sudah compatible, sudah online dengan kehadiran Dajjal. Ya. Jadi istilahnya yang mimpin dunia sekarang ini, elit globalnya ini, hakikatnya mereka adalah Ansarud Dajjal, antek-antek Dajjal yang menyambut kehadiran Dajjal, dan mereka merancang supaya kehidupan dunia kita sekarang ini, modern ini, online dengan penyambutan kedatangan si Dajjal itu, ya. Nah, jadi sistem kafir syirik yang mereka kembangkan sekarang ini hakikatnya adalah sistem Dajjal. Kemudian lembaga internasional dunia yang mereka sebut PBB, United Nations, yang katanya di situ berkumpullah berbagai bangsa dengan kedudukan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ya kan? Itu nggak benar. Hakikatnya tidak seperti gambar ini, Pak. Ini gambar simbol PBB, tapi hakikatnya adalah simbol ini, simbol Novus Ordo Seclorum. Simbol apa ini? Ini dia simbolnya. Nah, ini simbol ini, Pak. The Great Seal. The Great Seal itu artinya materai atau stempel yang agung, stempel yang mulia, stempel yang sakral. Gambarnya adalah sebuah piramida yang terpotong bagian atasnya, dan ada sebuah segitiga di atas piramida itu yang ukurannya cocok untuk menjadi pucuk piramida itu, tapi sengaja belum menempel karena mereka ingin menyatakan it has not landed yet. Dia belum mendarat. Dia akan datang, tapi dia belum mendarat. Dan segitiga itu di tengah-tengahnya, di dalamnya ada mata tunggalnya, Pak. Al-A'war kalau istilah bahasa Arabnya, mata sebelah, ya. Dan bagi kita umat Islam, mata sebelah ini simbol apa? Simbol Dajjal, ya. Dan mereka sengaja bikin garis-garis di seputar segitiga itu untuk mengisyaratkan seolah-olah the eye, mata ini merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, Pak, the source of guidance, ya. Tapi dia belum datang, cuma dia sudah dibayang-bayangi akan datang, ya. Terus ditulis di bawahnya Novus Ordo Seclorum. Apa artinya Novus Ordo Seclorum? Novus artinya new, baru. Ordo artinya order, tatanan. Seclorum artinya sekuler. Sekuler artinya world, dunia. Jadi Novus Ordo Seclorum artinya new world order, tatanan dunia baru. Ya. Sebagai ganti dari tatanan dunia kuno, tatanan dunia lama. Nah, tatanan dunia lama itu apa? Ini tatanan dunia lama nih, sistem iman tauhid, Pak. Jadi kita semua diajak untuk menyambut tatanan dunia baru yang dipimpin Dajjal, dan kita semua hendaknya jangan nengok ke belakang lagi. Ke belakang itu sudah jadi sejarah, itu udah masuk keranjang sampah sejarah, gitu. Menurut para antek-antek Dajjal ini. Jadi jangan tengok-tengok ke belakang lagi.
Ya. Padahal salah satu daripada era sistem iman tauhid ini, sistem yang lama ini, namanya fase al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Dan Nabi Muhammad SAW menyatakan nanti fase kelima setelah fase keempat di mana kita hidup sekarang ini, dia namanya akan sama, khilafatun ala minhajin nubuwah. Artinya apa? Tatanan dunia lama akan tegak lagi. Paham ya? Jadi ini bohong Pak kalau dikatakan tatanan dunia baru menggantikan tatanan dunia lama, dan ini pasti mengandung kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan-kemaslahatan yang mereka sering menggadang-gadang dengan istilah sustainability development, ya kan, perkembangan yang sustainable, yang terpelihara, terjaga. Oh yes, keren gitu. Padahal dusta semua Pak. Karena apa? Karena intinya adalah menyambut sang pendusta Dajjal gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Di atasnya ada tulisan bahasa Latin lagi, Annuit Quiptis. Apa artinya Annuit Quiptis? Annuit Quiptis artinya he has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah ini, telah merestui berbagai pengambil alihan kami, gitu, atau upaya-upaya kami. Jadi diambil alih Pak, dipretelin satu demi satu subsistem kehidupan ini untuk meninggalkan tatanan dunia lama dulu itu, sistem iman tauhid. Ya, sehingga semuanya dipastikan subsistemnya itu berfondasikan kekufuran dan kesyirikan, kerusakan ya. Nah, di dalam bukunya Dajjal the Antichrist yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal versi bahasa Indonesianya, Ahmad Thompson, penulis muslim berkebangsaan Inggris, punya pendapat bahwa Dajjal bisa dilihat dari 3 dimensi, 3 sisi. Satu, sisi oknumnya, individual Dajjalnya. Yang ini dijelaskan oleh Nabi dalam berbagai hadis tentang Dajjal, sosok Dajjalnya. Dan ini belum muncul sekarang. Yang kedua, peradabannya, peradaban Dajjalnya atau sistem Dajjalnya, a worldwide social and cultural phenomenon, gejala sosial kultural yang mendunia. Ini yang kelihatan, yang kita bisa lihat sekarang di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan, ya, militer, pertanian, peternakan, medis, farmasi, ya kan, semua ini bidang-bidang ini adalah peradabannya. Sementara yang ketiga ada kekuatan gaibnya, the unseen force, kekuatan yang tidak tampak, ya. Nah, ini buku aslinya seperti ini Pak. Bagi Anda yang bisa bahasa Inggris dan doyan baca buku bahasa Inggris, silakan pesan ini. Bisa Anda pesan di Amazon, ya. Bukan saya ngiklanin Amazon, tapi artinya yang praktis ke situ pesannya, ya. Kalau bahasa Indonesianya judul bukunya Sistem Dajjal. Buku ini terbit tahun 2000 Pak, tetapi hanya beredar di pasar selama 2 tahun saja, selama 2000, 2001, 2002. Setelah itu tiba-tiba lenyap Pak, nggak ada sama sekali. Kita cari di toko buku manapun, Gramedia, Gunung Agung, bahkan Bang Buyung di Senen, itu nggak ada buku Sistem Dajjal ini. Mungkin diborong sama Sistem Dajjal, ya. Karena isi bukunya membongkar Sistem Dajjal, dibongkar habis sama Ahmad Thompson. Semua subsistemnya dipretelin satu-satu, diperlihatkan kebobrokannya, kerusakannya, ya, yang kalau kita ikuti, kita juga ikut rusak jadinya. Nah, akhirnya tahun 2013 terbit lagi terjemahan bahasa Indonesia oleh penerbit Zahira, ya, dengan judul yang sama, Sistem Dajjal, tapi covernya sudah berubah, ya, tapi isinya sama, alhamdulillah. Ya, nggak tahu hari ini masih ada atau tidak buku ini, tapi yang jelas tahun 2013 sebagai ganti dari buku yang sebelumnya, yang ini, yang merah ini, menjadi seperti ini. Nah, jadi kata beliau, kata Ahmad Thompson, individu Dajjalnya belum muncul, dan ini yang disebutkan Nabi dalam berbagai hadis-hadis beliau, termasuk Tamim Ad-Dari yang sempat ketemu dengan sosok laki-laki yang terikat di sebuah pulau di dalam sebuah biara, ya, yang mengaku anak al-Masih, akulah al-Masihud Dajjal, ya. Kemudian sisi sistem Dajjalnya, peradabannya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, militer, dan lain sebagainya, ya. Ini yang sekarang kita hadapi dalam kehidupan real kita, kehidupan nyata kita. Nah, tapi yang di belakang layarnya, yang menjadi Ansarud Dajjalnya, antek-antek Dajjal itu siapa? The unseen force, kekuatan yang tidak tampak, kekuatan gaib, kekuatan sihir. Diwakili oleh siapa? Diwakili oleh secret societies, masyarakat-masyarakat rahasia yang semuanya dibidani oleh Yahudi. Baik itu lobby Yahudinya, baik itu gerakan Freemasonry-nya, baik itu gerakan Illuminati-nya, Kabbalah, Knight Templar, ya kan, atau ada juga Skull and Bones, ya kan, itu diantaranya
mantan presiden Amerika itu jelas anggota Skull and Bones ya, George Bush maupun yang junior maupun yang senior ya, sama saja, setali tiga uang ya. Nah, jadi dalam pertemuan-pertemuan rahasia ini Pak, agenda mereka tuh intinya dua. Agenda pertama, mereka membicarakan rencana-rencana jahat di muka bumi ini. Agenda yang kedua apa? Peribadatan. Ada ritual-ritual menyembah setan, menyembah iblis di dalam pertemuan-pertemuan ini. Dan pengertian menyembah iblis ini dalam arti sebenarnya Pak, ada persembahannya, ada yang dikorbankan. Dan yang dikorbankan itu nggak tanggung-tanggung Pak. Kadang-kadang anak bayi ya hidup disembelih Pak. Darahnya dibagikan, diminum. Dagingnya dipotong-potong, dimakan ya. Setan Pak, ini gerakan setan ya. Mengerikan sekali. Dan kita tahunya dari mana? Dari mantan anggotanya yang tobat dan menceritakan. Jadi pernah dahulu ada seorang ulama dari Lebanon terperosok ikut Freemasonry, dan awal mula dia bisa terjerat ke dalam Freemasonry karena apa? Karena dia ikut underbow-nya itu artinya organisasi di bawah Freemasonry yang lebih ke permukaan lagi, yang kelihatan di tengah-tengah masyarakat, seperti Rotary Club, seperti Lions Club ya, organisasi yang kesannya sangat membantu masyarakat yang kesulitan gitu. Nah, ulama Pak, namanya ulama kan senang memberikan bakti sosial kan, ikut menjadi relawan situ, suka dia. Nah, rupanya dia dinilai sebagai seorang anggota Rotary Club atau Lions Club, saya nggak tahu mana yang dia ikuti, yang ternyata loyal. Nah, akhirnya dia diseleksi dan bahkan diajak ke dalam gerakan Freemasonry yang tersembunyi, yang rahasia. Dia ikut terus. Ternyata yang namanya gerakan Freemasonry itu berlapis-lapis Pak, bertingkat-tingkat. Jumlah tingkatnya maksimal 33. Dan orang tidak mungkin sampai ke level tertinggi 33 kecuali kalau dia berdarah Bani Israel, berdarah Yahudi. Kalau nggak berdarah Yahudi paling mentok level 32. Nah, jadi dia cerita ini, ketika dia masuk ke dalam organisasi ini, di level paling pertama dia dilantik. Dilantik, ada acara pelantikannya, dan dia disumpah di depan Al-Quran karena dia Muslim. Kalau yang Kristen di depan Bible ya, dan seterusnya. Nah, dia ikutilah organisasi itu. Dia masih di level pertama. Ternyata dengan berjalannya waktu dia dinilai loyal, diangkat lagi dia ke level yang kedua. Nah, setiap naik level ada pelantikannya lagi, dia dilantik lagi, dan setiap pelantikan ada saksinya. Kalau di level pertama saksinya Al-Quran, di level kedua nambah saksinya. Al-Qurannya ada bunga mawar ya. Terus dia level 2 dikasih tugas-tugas, lolos, layak, loyal, naik ke level 3, dilantik lagi dalam pertemuan rahasia. Dalam pertemuan rahasia di level ketiga, saksinya nambah, Quran, bunga mawar, pisau belati. Terus naik ke level 4, saksinya nambah lagi, Quran, bunga mawar, pisau belati, pisau belati, dan entah apa lagi. Nah, di level ke-7 ya kan, saksinya sudah ada 6, satu ditarik. Apa yang ditarik? Al-Quran ditarik. Dan dia masih ikut terus ya. Terus sampai di level 30 dia Pak. Nah, di level 30 ternyata teks lafal pelantikannya, lafal baiatnya itu bahkan berubah sama sekali. Jadi ada kata-kata in the name of Lucifer, atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini. Nah, di situ dia baru sadar, weh, ini hizbus syaitan, ini partai setan ini. Saya nggak pantas ada di sini. Alhamdulillah dia masih punya hidayah, masih ada iman dalam dirinya. Dia tolak, akhirnya dia lari. Nah, sambil dia lari, dia menulis buku judulnya Gerakan Freemasonry, membongkar isi daripada gerakan Freemasonry. Nah, jadi gerakan seperti inilah Pak, yang sekarang ini antek-antek Dajjal berada di dalamnya, dan mereka memimpin dunia sekarang. Ya, jadi model elit global kayak Bill Gates, kayak George Soros itu hampir bisa dipastikan ada di dalam organisasi seperti ini, gitu. Dan karenanya mereka dipompa terus semangat untuk berpihak pada iblisnya, karena memang ada ritual penyembahan iblisnya Pak di dalam pertemuan-pertemuan ini. Ini yang kita katakan sebagai mereka mengikuti taghut. Taghut itu syaitan. Sementara orang-orang beriman mengikuti Allah. Ya, nanti ayatnya kita akan bahas ya. Nah, jadi tatanan dunia baru disebut sistem Dajjal karena memiliki karakter seperti Dajjal ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, bila mana nanti Dajjal keluar,
Dajjal akan mengumumkan, memproklamirkan, mendeklarasikan dirinya sebagai Rabb. Ana Rabbukum, aku Rabb kalian. Persis seperti ucapan Fir'aun. Ya. Maka mereka yang membenarkan Dajjal sebagai Rabb, Anta Rabbuna, engkaulah Rabb kami, tolonglah kami, bantulah kami. Oh, dikasih sama Dajjal surga dunia. Tapi barang siapa yang mengingkari Dajjal, Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, Anta al-Masihud Dajjal, diingkari gitu ya, maka dia akan dikasih neraka sama Dajjal, dikasih kesulitan hidup di dunia ini, penderitaan, kesengsaraan. Nah, sistem Dajjal ini karakternya seperti itu. Siapa yang menurut sama sistem Dajjal dengan segala prosedurnya, dengan segala regulasinya, dengan segala aturannya, Pak, dikasih kemudahan sama sistem Dajjal. Tapi barang siapa yang menolak ya aturan-aturannya, regulasinya, prokesnya misalnya begitu, ya, dia akan dipersulit. Ya, dipersulit, dikasih neraka. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis, sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku khawatirkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tiadalah seseorang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan dia bakal selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah yang kecil maupun yang besar, kecuali dalam rangka menjemput fitnah Dajjal. Jadi kalau kita umpamakan fitnah-fitnah di akhir zaman ini laksana gunung, Pak. Makin lama makin nanjak, makin berat, dan puncaknya adalah Dajjal. Gitu. Dan Nabi memberi jaminan, ya, tiadalah seseorang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia akan selamat pula dari fitnah berikutnya. Jadi barang siapa yang di level paling bawah, dia berhasil lolos menghadapi fitnah di level bawah, dia akan bisa ke level berikutnya. Nah, di level berikutnya dia lolos lagi, dia akan bisa ke level berikutnya. Sampai ketika puncak fitnahnya muncul, Dajjal, dia tidak akan tertipu oleh Dajjal. Tapi barang siapa yang di level paling bawah saja, sudah kena tipuan Dajjal, Dajjal kecil, niscaya dia di level berikutnya akan lebih terjerembab lagi. Di level berikutnya lebih terjerembab lagi. Sampai akhirnya kalau dia umurnya sampai ke zaman Dajjal muncul, dia pasti akan segera tenggelam di dalam kepatuhan dan kepercayaan, keyakinan kepada Dajjal. Puncak fitnahnya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, manusia cuma terbagi dua. Yang beriman mengikuti Allah, dan yang kafir mengikuti tagut, mengikuti syaitan. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah wali bagi orang-orang beriman. Wali itu artinya tiga, Pak. Pemimpin, pelindung, penolong. Pemimpin, pelindung, penolong bagi orang beriman adalah Allah Ta'ala. Dan ketika Allah dijadikan wali oleh seorang mukmin, maka Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kita sekarang hidup dalam kegelapan, kan? Nah, kalau kita tidak mau terperosok ke dalam kegelapan fitnah yang melanda ini, kita harus berinteraksi dengan sumber cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang-orang kafir, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, orang-orang kafir wali-wali mereka itu taghut. Dan yang menarik di sini, ketika menyebutkan Allah sebagai walinya orang beriman, itu menggunakan kata wali. Wali itu artinya singular, tunggal, cuman satu. Allah itu cuma satu. Tapi ketika menyebutkan orang-orang kafir wali-wali mereka tagut, itu menggunakan kata auliya'uhum, wali-wali mereka, artinya jumlahnya lebih dari satu, Pak. Karena yang namanya syaitan itu banyak, yang namanya tagut itu berlevel-level, Pak, bertingkat-tingkat. Ada tagut S small, ada tagut M medium, ada tagut large, ya kan, ada tagut XL, ada tagut double XL, ya kan. Ada tagut kelas desa, ada tagut kelas kecamatan, ada kelas kabupaten, ada kelas kota, ada kelas negara, ada kelas antar negara, ada kelas mendunia. Ya, tagut itu banyak macamnya. Dan mereka ketika menjadikan tagut sebagai tempat berlindung, mencari kepemimpinan, mencari pertolongan, apa yang terjadi? Tagut-tagut itu akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Seperti yang mereka sekarang sedang alami. Dan mereka tidak mau sendirian, karena mereka ngajak seluruh umat manusia, ayo kita ikut dalam kegelapan ini, mendukung program-program mereka. Padahal dengan mengikuti kegelapan, akibatnya apa? Mereka akan jadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Bersama siapa? Bersama tagut syaitan. Karena syaitan ujung akhirnya mengajak hamba-hamba Allah untuk menjadi ashabus sa'ir, menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, maka kuncinya adalah mari kita jadikan Al-Quran sebagai teman
utama kita agar kita keluar dari kegelapan ini. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minaz zulumati ilan nur. Alif Lam Ra, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad SAW agar kamu keluarkan manusia dari kegelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah, Rabb mereka, menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi saudaraku rahimakumullah, mari kita jadikan rumah-rumah kita, tempat-tempat tinggal kita ini sebagai ya obor cahaya-cahaya di tengah kegelapan zaman penuh fitnah ini, Pak. Ya, makanya pantasnya orang beriman itu kalau berkunjung tuh ke sama orang beriman aja, Pak, supaya dia pindah dari rumah yang bercahaya ke rumah yang bercahaya lainnya di tengah kegelapan zaman ini. Tapi kalau kita biarkan diri kita banyak di luar rumah, dan di luar rumah pun kita nggak akrab sama Al-Quran, ya jangan heran kalau kita akhirnya lama-kelamaan tenggelam dalam kegelapan. Baik, ini barangkali yang bisa saya share siang hari ini. Masih ada waktu sebelum jam 1 kalau ada yang mau bertanya atau komen, falyatafaddal masykura. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi begini, kalau Anda lihat gambar fase demi fase perjalanan sejarah umat Islam, kita ini kan sekarang di bawah nih, Pak, fasenya, Pak. Di babak keempat ini, era para penguasa yang memaksakan kehendak. Mulkan jabriyatannya artinya penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Kita berada di bawah, Pak. Sejak tahun 1342 Hijriah kita di bawah. Posisi kita underdog sekarang ini, ya kan? Tapi dengan izin Allah nanti masuk babak kelima kita akan berjaya kembali. Nah, kalau Anda pelajari sejarah umat Islam, kita pernah sebenarnya di bawah juga. Yaitu kapan? Yaitu ketika Nabi dahulu yang memimpin kita, memimpin para sahabat. Selama 23 tahun Nabi memimpin, itu 13 tahun itu di Mekah, posisinya itu di bawah. Ya. Jadi kalau Anda belajar sejarah perjuangan Nabi, itu sejarah perjuangan Nabi dibagi dalam dua fase. Fase Mekah dan fase Madinah, gitu. Fase Mekah sebelum hijrah, Nabi dan para sahabat itu underdog. Yang mimpin di Mekah siapa? Orang beriman atau orang musyrik? Orang musyrik, kan? Dan setiap pengikut Nabi Muhammad SAW yang ketahuan menyebarluaskan tauhid itu disiksa, dikriminalisasi, dimarginalisasi, ya kan, dizolimi, dianiaya, diusir dari rumahnya, bahkan dibunuh, ya, persis kayak kita sekarang. Nah, sekarang saya tanya, kalau Anda belajar sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi di Mekah itu, ada nggak Nabi berjuangnya itu mendorong para sahabat ubah regulasi, ubah aturan main, gitu. Duduk kalian di dalam Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah tempat ngumpulnya para pemuka Quraisy, ya kan? Apakah Nabi ada nyisipin gitu, ya kan? Istilahnya infiltrasi gitu, sahabat sembunyi-sembunyi duduk di situ, gitu? Nggak ada. Karena memang jalannya bukan itu. Jalannya bukan perubahan regulasi, tapi perubahan hati manusia. Hati manusia diajak berpindah dari syirik, percaya adanya ilahan min dunillah, ilah-ilah selain Allah, untuk meyakini ilah itu cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergantian, perpindahan posisi dari syirik kepada tauhid itu yang paling pokok, yang sekarang kita harus tanamkan kepada umat ini. Bukan soal pergantian regulasi, karena regulasi diganti tapi sistem nggak berubah, yang nggak ada sebuah perubahan yang mendasar, Pak. Ya, saya kalau ditanya, Pak, perlu nggak perda syariah? Ya, perda syariah selagi masih di dalam sistem yang bukan sistem Islam nggak akan tegak, Pak, nggak akan jalan. Ya mohon maaf kata ya, sekalipun ada perda syariah di Aceh, ya kan, tapi pada hakikatnya Aceh itu belum bebas merdeka untuk menegakkan syariat Allah, Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena masih di bawah naungan sistem yang pada hakikatnya tunduk pada sistem dunia sekarang ini, sistem Dajjal ini. Begitu. Jadi yang paling penting sekarang ini apa? Mengalihkan hati orang dari mempercaya sistem dunia sekarang ini menuju keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala punya sistem yang jauh lebih sempurna. Bukan jauh lebih sempurna, pasti sempurnanya. Nggak ada cacat celaknya, gitu. Nah, sampai jumlahnya mencukupi orang-orang beriman yang seperti ini, nanti Allah akan datangkan pemimpin kita, gitu. Pemimpin kita itu akan datang berbanding lurus dengan Allah menilai sudah cukup jumlah orang-orang muwahhid, ahli tauhid di muka bumi ini. Allah hadirkan Al-Mahdi, sang pemimpin itu, ya kan? Makanya buat kita bukan nunggu Al-Mahdinya yang penting, tapi menyiapkan diri, memantaskan diri untuk dinilai sama Allah sudah menjadi jundullah, sudah jadi tentara Allah. Ya, dengan sendirinya kita akan dipertemukan dengan tentara Allah lainnya di bawah pimpinan sang pemimpin yang semestinya. Insyaallah ta'ala. Kalau saya termasuk orang yang skeptis dengan pertarungan regulasi itu, nggak bisa, Pak. Ya kan? Ya. Kalau kita bicara realitas yang sekarang ada ini, sesungguhnya ada saudara-saudara kita yang mukhlis, yang ikhlas, yang sedang berjuang
dalam urusan regulasi itu, tapi mereka jadi bulan-bulanan terus, Pak. Gitu. Nah, sekarang saya kasih gambaran yang paling ekstrim. Misalnya di sebuah gedung parlemen, ya, jumlah anggotanya 500 orang, 499 itu orang beriman. Dan berimannya bukan beriman yang nggak ngerti Islam, ngerti Islam semua, dan bercita-cita ingin syariat Islam berlaku. Tapi ada satu orang yang ke-500 itu orang kafir. Nah, maka untuk bisa berlaku syariat di negeri tersebut, 499 orang ini sepakat bikin rancangan undang-undang penerapan syariat Islam, gitu. Nah, kira-kira yang si kafir ini akan setuju nggak? Nggak akan setuju. Dengan dia tidak setuju, akhirnya harus apa? Harus voting kan? Harus voting kan? Kira-kira kalau voting siapa yang menang? Dengan 499 orang beriman, satu orang kafir, siapa yang menang? Yang muslim kan pasti menang kan? Yang berarti syariat pasti berlaku kan? Gitu. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan, kira-kira Allah akan memandang sebagai apa ya kumpulan orang-orang ini? Masa untuk memberlakukan syariatku yang aku wajibkan atas kalian, kalian harus voting gara-gara ada satu orang kafir itu? Gitu. Ibarat kata, nggak pantas banget masa untuk memberlakukan syariat nungguin kerelaan orang dulu atau kekalahan orang dalam sebuah voting dulu, ya kan? Nggak begitu jalannya, Pak. Jalannya bukan seperti itu. Allah tidak pernah memperlihatkan Nabi kita berjuang dengan cara seperti itu. Itu bukan caranya, Pak. Caranya adalah kita harus berdakwah, mengajak orang untuk mari dengan kesukarelaan, dengan keyakinan penuh, seperti yang sekarang terjadi di Eropa, di Amerika. Alhamdulillah. Orang-orang di Eropa, di Amerika sekarang, mereka itu umumnya masuk Islam. Ini kan yang uniknya Islam, Pak, dakwah Islam itu. Orang masuk Islam itu umumnya sebabnya dari dada ke atas, Pak. Hatinya tersentuh atau akalnya tersentuh. Tapi kalau orang murtad dari Islam, itu umumnya dari perut ke bawah, Pak. Kalau bukan karena gara-gara lapar, terus datang misionaris ngasih makanan, ya kan, akhirnya dia murtad, atau karena yang di bawah perut, yaitu nikah sama anak pendeta. Itu, ya kan? Tapi kalau Islam, orang tuh masuk Islam tuh karena alasan dada ke atas, Pak. Nah, ini yang kita inginkan. Manusia itu beralih dari ateis, dari agnostik, dari kafir menjadi beriman dengan penuh kesadaran. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka ini cepat atau lambat dengan sendirinya akan sadar bahwa memang syariat harus tegak. Ya, eventually syariat has to be upheld, mesti diangkat. Gitu. Nah, kalau kita sekarang kan kacau, Pak. Karena apa? Karena kita hidup dalam abu-abu, Pak, situasi abu-abu. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, pertanyaan pertama saya komentari dulu ya. Saya dari dulu nggak pernah bisa mengatakan iya setuju kalau dikatakan bahwa Samiri itu dajjal atau Yudas Iskariot itu dajjal. Itu pendapat yang memang berkembang. Tapi pendapat itu tidak didukung oleh nas hadis. Tidak ada hadis yang menjelaskan hal itu, karenanya saya nggak pernah bisa menyatakan saya setuju dengan itu. Gitu. Saya tahunya pokoknya Dajjal adalah sosok yang pernah dijumpai seorang yang asalnya bukan Muslim, tapi akhirnya masuk Islam, yaitu Tamim ad-Dari, seorang pelaut Nasrani dari Palestina yang membawa awak kapalnya 30 orang, semuanya Nasrani, sampai di sebuah pulau terpencil entah di mana. Ini juga tadi disebut di Yaman, gitu kan, saya nggak tahu pastinya itu, karena itu juga nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya. Gitu. Nah, jadi itu Dajjal, itu. Tapi apakah dia Samiri, apakah dia Yudas Iskariot, itu nggak ada dukungan nasnya. Ya, jadi saya nggak berani untuk berpendapat seperti itu. Nah, terus yang kedua, ya, soal kiat-kiat menyelamatkan diri dan keluarga dari fitnah Dajjal. Tadi Anda sudah benar, yaitu pertama membaca di akhir tahiyat kita sebelum salam kanan salam kiri sebuah doa spesial yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah jahatnya fitnah al-masihud dajjal. Salam kanan salam kiri, itu satu. Yang kedua, menghafalkan 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir suratul kahfi. Boleh 10 ayat pertama, boleh 10 ayat terakhir, syukur-syukur semuanya dari awal sampai akhir al-kahfi, itu syukur-syukur. Tapi yang penting 10-nya, 10 pertama atau 10 terakhir. Karena hadisnya juga bunyinya demikian. Man hafizu asyra ayatin min awwali suratul kahfi atau akhiri suratul kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama suratul kahfi atau 10 ayat terakhir, niscaya Allah lindungi dia dari fitnah dajjal. Nah, yang ketiga, untuk menyelamatkan dari fitnah dajjal adalah
menjauh dari Dajjal ketika mendengar kabar kalau Dajjal mendekati negeri kita, kampung kita. Man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu, kata Nabi. Barang siapa dengar Dajjal mendekat ke negerinya, ke tempat tinggalnya, menjauh dari Dajjal. Jangan sekali-kali punya perasaan penasaran pengen ketemu Dajjal. Ya seperti penasarannya banyak orang sekarang pengen ketemu selebritis, pengen ketemu presiden Amerika, gitu ya kan, bangga bener. Kalau bisa selfie, gitu ya kan. Jangan kan presiden, ya kan, calon presiden, oh orang rame-rame pengen selfie bareng gitu, ya kan. Nah ini Dajjal ini kita nggak boleh punya perasaan penasaran pengen ketemu. Sebab kata Nabi, ada seorang yang asalnya beriman, begitu Dajjal muncul, dia datangi Dajjal. Begitu dia datangi Dajjal, dia malah jadi pengikut Dajjal karena hebatnya tipu daya Dajjal, sihirnya Dajjal. Itu kiat ketiga. Nah kiat keempat, tinggal di Mekah atau Madinah. Sebab kata Nabi, semua muka bumi ini akan dimasuki, diintervensi, diacak-acak sama Dajjal, illa Makkah wa Thayyibah, kecuali Mekah dan Madinah. Ya, dua negeri ini dijaga para malaikat yang siap menghunuskan pedang mereka, menebas leher Dajjal kalau mendekat. Ya. Tapi tentunya tinggal di Mekah Madinah itu bukan kunci paling fundamental. Kunci yang paling fundamental adalah memiliki iman yang lurus, iman yang murni, iman yang benar, bukan iman yang tercampuri kefasikan, apalagi kemunafikan. Begitu. Nah makanya ini 4 kiat praktikal, tetapi ada kiat yang fundamental. Yang fundamental itu apa? Memastikan diri kita terkoneksi dengan Allah melalui kalimat tauhid la ilaha illallah yang benar-benar kokoh di dalam hati dan pikiran kita. Itu kuncinya yang paling utama. Baik, kita cukupkan barangkali ya langsungnya. Demikian kita tutup saja langsung ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.